Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Guntur Ardian dari Divisi Project Pengawas Housing. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan KPR rumah subsidi dan komersil yang penting untuk diketahui. Memiliki hunian yang nyaman merupakan impian semua orang. Namun, mengingat harga rumah yang tinggi, tak semua orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Nah, sebagai solusinya, pemerintah membuat program yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi. Melalui program ini, Anda dapat memiliki hunian dengan harga terjangkau dan angsuran yang jauh lebih ringan. Lalu, apa saja perbedaan rumah subsidi dan komersil? Yuk simak penjelasan berikut ini. Perbedaan rumah subsidi dan komersil atau non-subsidi. Melansir dari laman resmi Kementerian PUPR, KPR subsidi adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan bantuan maupun kemudahan perolehan rumah dari pemerintah. Bentuk bantuan ini berupa dana murah, jangka panjang, dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana, baik secara konvensional maupun sesuai prinsip syariah melalui KPR syariah bersubsidi. Berikut ini beberapa dari KPR subsidi dan komersil yang penting untuk diketahui. 1. Perbedaan syarat menerima. Perbedaan pertama terletak pada syarat dari penerima KPR. Secara umum, siapapun dapat mengajukan KPR non-subsidi karena persyaratan jauh lebih fleksibel dan tidak terikat pada batasan penghasilan atau ketentuan khusus. Sementara itu, penerima KPR subsidi haruslah memenuhi batasan penghasilan serta syarat lain, seperti tidak memiliki rumah sebelumnya. Untuk yang nomor 2, besaran angsuran. Dari segi angsuran, KPR bersubsidi dan komersil juga memiliki perbedaan. Tingkat suku bunga pada KPR konvensional atau margin pada KPR syariah cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan KPR bersubsidi. Sebab, pemerintah dalam hal ini, Kementerian PUPR, memberikan syarat tingkat suku bunga yang diberikan cukup ringan, yaitu sebesar 5%. Secara tetap selama jangka waktu kredit. Artinya, angsuran pada KPR bersubsidi lebih ringan dan sifatnya pun tetap. Untuk yang nomor 3, jumlah uang muka yang dibayarkan. Jumlah down payment alias DP rumah yang harus dibayarkan pada KPR komersil dan bersubsidi juga berbeda. Umumnya, Anda harus menyiapkan DP rumah untuk pengajuan KPR komersil berkisar antara 10-20% dari harga rumah. Sementara, untuk pengajuan KPR bersubsidi, sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 995/KPTS/M/202, DP yang disiapkan mulai dari 1% saja dari harga rumah. Itu pun Anda masih bisa berkesempatan mendapatkan mendapatkan subsidi bantuan uang muka rumah atau SBUM senilai 4 juta rupiah. Jadi lebih ringan bukan? Oke. Untuk yang nomor 4, harga rumah subsidi dan komersial. Perbedaan pembiayaan rumah subsidi dan komersial berikut terletak pada harga rumah. Jika Anda memilih rumah dengan KPR bersubsidi, maka harganya jadi lebih murah. Hal ini karena rumah tersebut tidak dikenakan PPN dan adanya subsidi pemerintah. Pemerintah sendiri menentukan batasan maksimal untuk rumah subsidi. Melansir dari CNN Indonesia, batasan harga jual rumah subsidi tahun 2023-2024 paling mahal dibanderol 240 juta rupiah per unitnya. Berbeda dengan rumah yang diperoleh dari KPR komersil. Untuk tipe dan ukuran yang sama, harga komersil akan dijual dengan harga yang relatif lebih mahal karena tidak mendapatkan bantuan potongan harga dari pemerintah. Untuk yang nomor 5, fasilitas perumahan. Mengingat harga rumahnya yang lebih murah, maka dari sisi fasilitas rumah komersil pun lebih lengkap dan baik dibandingkan rumah subsidi. Pada perumahan subsidi, fasilitas yang diberikan sekedar fungsi ruang utama seperti kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi. Sementara untuk rumah dengan KPR komersil bisa mendapatkan fasilitas lainnya, adanya taman, lantai 2, dan sebagainya. Nomor 6, ukuran dan tipe rumah. Perbedaan rumah subsidi dan komersil berikut terletak pada tipe hunian dan yang diperoleh. Aturan mengenai beberapa ukuran tipe dan tipe rumah subsidi tertuang dalam peraturan PUPR nomor 241/KPTS/M/2020. Dalam aturan tersebut, ukuran rumah subsidi dibangun mulai dari 21 sampai 36 meter persegi
dengan luas tanahnya berkisar 60-200 meter persegi. Sementara untuk rumah komersil bisa dibangun lebih dari ukuran 36 meter persegi. Nomor 7, lokasi hunian. Lantas, bagaimana dengan lokasinya? Untuk rumah yang dibeli dengan KPR komersil dapat diletakkan pada area yang strategis dan tidak ada batasan kawasan tertentu. Sedangkan rumah subsidi umumnya terletak di pinggiran kota dan cenderung jauh dari pusat kota. Walaupun demikian, developer perumahan biasanya menjadikan lokasi tersebut berkembang dengan penambahan fasilitas yang mumpuni. Nomor 8, terdapat batasan pada rumah subsidi. Perbedaan terakhir terletak pada aturan terkait kepemilikan. Pada rumah komersil tidak ada ketentuan terkait renovasi maupun penggunaan bangunan. Tetapi untuk rumah subsidi terdapat sejumlah peraturan yang membatasi kepemilikannya, seperti aturan renovasi yang hanya boleh bersifat ringan serta tidak boleh dijual atau disewakan, maupun dijadikan kebutuhan usaha jika kredit belum mencapai 5 tahun. Rumah ningrat adalah solusi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah sendiri. Anda dapat mewujudkan impian memiliki rumah tanpa beban finansial berlebihan. Terima kasih, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.